beberapa riwayat menjelaskan bahwasanya Nabi kuntu nabiyan wa adamu bainatin wal ma, saya ini sudah diangkat menjadi nabi sebelum Nabi Adam Allah ciptakan, ketika Nabi Adam masih di antara tanah dan air. Seorang sahabat bertanya, mata wajibat adakan nubuah ya Rasulullah, kapankah engkau ini diangkat menjadi nabi? Maka beliau sabdakan, wa adamu bainar ruhi wal jasad, saya diangkat menjadi nabi ketika Nabi Adam masih antara roh dan jasad. Jadi memang baginda Nabi sudah Allah ciptakan dalam bentuk nur, bahkan beliau sudah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Hanya saja beliau diutus, dikirim ke alam dunia menjadi khatamun nabiyyin, nabi penutup para anbiya, nabi yang paling akhir. So, kemuliaan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'arada fakhrahu 'ala al-asya' wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajadul asfiya wa akramul habaib. Dan Allah memperlihatkan keagungan nur Nabi Muhammad, mengalahkan segala apa yang ada di alam semesta, seraya berfirman, inilah pimpinan para nabi yang paling agung di antara orang-orang pilihan, serta yang paling mulia di antara kekasih-kekasih Allah. Dikisahkan ketika Ibunda Aminah melahirkan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, tiba-tiba ada suara. Beliau mendengar suara yang tiada rupa. Suara tadi menyeru, wahai para malaikat, orang-orang yang di langit, yutufu bi Muhammadin masyariqal ardi wa magharibiha wa a'radu ala kulli ruhaniyya minal jinni wal insi wal malaikah. Kelilinglah kalian untuk menyampaikan kemuliaan Nabi Muhammad di seluruh penjuru dunia, mulai dari pojok timur sampai ke pojok barat sana, dan datanglah kepada seluruh arwah yang ada, baik dari kalangan manusia, kalangan jin maupun para malaikat, sampaikan kepada mereka kemuliaan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi cerita kisah dalam sebagian sejarah ketika Sayyidah Aminah melahirkan, maka tiba-tiba beliau mendengarkan suara tanpa rupa, pengumuman agar memberi iklan akan kemuliaan kelahiran yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW kepada seluruh manusia dan jin. Ini banyak beberapa riwayat menjelaskan tentang tanda-tanda keagungan baginda Nabi ini sudah tampak semenjak baginda Nabi lahir. Maka sebagian sejarah menjelaskan ketika Nabi lahir di Romawi sana ada suatu api yang disembah oleh orang-orang Romawi. Mereka menganggap api tersebut sebagai Tuhan mereka, karena sudah ratusan tahun api tersebut tidak pernah padam. Tapi yang ajib, ketika baginda Nabi lahir, tiba-tiba api tersebut padam seketika itu juga, mendadak padam, sehingga mereka orang kaget, kenapa ini padam? Ternyata yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW lahir. Kemudian ada kerajaan, ada istana mereka, istana yang begitu kokoh. Ketika terjadi gempa bumi tidak pernah runtuh sama sekali. Tapi yang ajib, ketika yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW lahir, tiba-tiba terjadi gempa yang begitu kuat sehingga kerajaan mereka beberapa tiangnya menjadi runtuh semuanya. Dulu sebelum yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW lahir, itu setan-setan, iblis-iblis, mereka sering naik ke langit pertama untuk mencuri berita-berita yang Allah turunkan kepada para malaikat. Kemudian berita tersebut mereka sampaikan kepada dukun-dukun, sehingga dukun-dukun akan meramal, oh si fulan kamu nanti akan seperti ini, kamu akan seperti ini. Ramalan dukun itu dari setan-setan yang mencuri berita dari langit.
ketika yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW lahir, maka berubah, Allah kirim malaikat-malaikat yang menjaga langit, sehingga nanti kalau ada setan iblis kok mencuri, maka nanti akan dilempar dengan bara api sehingga akan terjatuh ke bawah. Kalau kita sering kadang-kadang di langit ada bintang jatuh, seperti ada bintang selorot jatuh, itu sebenarnya itu ada setan yang ingin mengambil berita dari langit kemudian dilempar oleh malaikat, karena mereka usaha untuk mencuri berita. Berita itu mereka paling dapat dari 100 itu punya dapat 1% saja. Maka setan yang mencuri tadi kena lemparan malaikat jatuh, maka dia sebelum mati menyampaikan hasil curian ini kepada jin-jin yang di bawah. Setan-setan di bawah dari 1% ini disampaikan kepada dukun, kemudian ditambahin 90% lebih. Jadi yang 1% itu hasil curian yang betul nyatanya, sedangkan 90% lebih itu tambahan sendiri dari para jin. Ya, maka kadang-kadang dukun itu ada benarnya, tapi benarnya itu paling cuma 1%, 2% saja, yang lain itu tambahan sendiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Qila huwa Adam alaihi salam wa qala Adamu bihi unidu a'lal maratib. Ditanyakan oleh malaikat, apakah nur tadi adalah nur Nabi Adam alaihissalam? Maka Allah Ta'ala firmankan, dengan nur ini aku anugerahkan martabat yang tinggi kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka beberapa ulama menceritakan, yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam di surga sendirian, maka belum merasa kesepian. Singkat cerita, Allah Ta'ala ciptakan Sayyidah Hawa. Kemudian Nabi Adam melihat ada sosok wanita yang begitu cantik, maka beliau ingin mendekatinya, memegangnya. Maka ketika hendak mendekati, dikasih tahu, oh enggak boleh, ini tidak boleh kamu pegang sebelum kamu membayar mahar. Maharnya apa? Maka dikatakan kamu noleh ke atas sana, kamu baca sholawat kepada nama yang ada di atas sana. Maka Nabi Adam menengok ke atas, maka di arsy ilahi ada tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tulisan nama yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW terukir berdampingan dengan nama Allah di arsy ilahi. Maka beliau membaca sholawat kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Maka pernikahan Nabi Adam dengan Sayyidina Hawa itu maharnya membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Nabi belum diutus ke alam dunia, belum di alam dunia, belum diangkat menjadi Rasul, baru Nabi Adam yang Allah ciptakan dengan Sayyidah Hawa. Ketika Nabi Adam mau nikah, ternyata di arsy ilahi sudah ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Dan mahar pernikahan Sayyidina Adam dengan Siti Hawa itu dengan membaca sholawat. Maka para ulama mazhab Syafi'i mereka berpendapat nikah itu maharnya boleh berupa amalan. Memang ada seorang sahabat juga ingin nikah dengan sahabiah, maharnya membaca surat Al-Ikhlas. Sayyidina Adam nikah maharnya membaca sholawat. Maka para ulama boleh, mazhab Syafi'i mengatakan boleh mahar itu berupa amalan. Jadi saya nikah, umpamanya saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar membaca Al-Quran 30 juz, seperti itu boleh. Jadi, memang kebanyakan mahar uang 10 juta, uang 20 juta, cincin sekian gram, sah, boleh. Tapi boleh juga mahar itu berupa amalan, khataman Quran, mengajari Quran, dan yang lain boleh. Ada beberapa tahun yang lalu seorang ulama
nikah maharnya membaca Al-Quran 30 juz dengan qiraah sab'ah. Berarti khatam 7 kali, qiraah ini sekali, qiraah ini sekali, qiraah ini, selama maharnya seperti itu boleh. Di mahar tidak harus berupa uang, berupa amalan diperbolehkan. Kemudian sebagian ulama juga mengisahkan ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke alam dunia. Sebagian mengisahkan Nabi Adam itu diturunkan di gunung namanya, sampai sekarang di Sri Lanka kalau nggak salah, itu ada gunung namanya Gunung Adam. Sri Lanka itu dulu dengan India masih satu negara. Sebelum terpecah satu negara, bahkan India, Pakistan, termasuk Sri Lanka, Bangladesh itu dulu satu. Di Sri Lanka itu satu gunung kecil namanya Gunung Adam. Dikisahkan ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke dunia, turunnya di gunung yang ada di India. Kalau sekarang tepatnya di Sri Lanka, dan ada gunung namanya Gunung Adam, karena Nabi Adam di situ. Selama 40 tahun beliau menyesali dosa-dosanya. Di akhir taubat beliau, sebelum beliau diterima taubatnya, termasuk doanya beliau tawasul dengan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ya Allah, dengan kemuliaan kekasih Engkau yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, terimalah taubat saya, ampunlah dosa-dosa saya. Maka dikatakan, kamu kok tahu nama Nabi Muhammad dari mana? Karena ketika saya menengok ke aras, maka tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saya yakin tidak ada makhluk yang lebih mulia melebihi makhluk yang namanya terukir di aras berdampingan dengan nama Allah Ta'ala, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemuliaan Nabi Agung Muhammad itu sudah dikenang sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan maka di sini dikatakan Nabi Adam alaihissalam mendapatkan anugerah martabat yang tinggi dengan kemuliaan Nabi Agung Muhammad SAW. Maka tadi sampaikan ada dua kisah tentang Nabi Adam terkait dengan kemuliaan baginda Nabi. Yang pertama, Nabi Adam nikah dengan Siti Hawa, maharnya membaca sholawat. Kemudian Nabi Adam dosa-dosanya diampuni Allah, taubatnya diterima Allah Ta'ala karena tawasul dengan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Para ulama pun mereka mengatakan tawasul atas nama orang-orang soleh, lebih-lebih yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW itu boleh, dan doa-doa mudah dikabulkan Allah Ta'ala. Pernah saya ceritakan ada seorang sahabat namanya Sayyidina Uthman ibnu Mad'un. Beliau saking sakit mata sampai tingkatan buta, gak bisa melihat. Bukan buta sejak kecil, sakit mata kemudian sampai buta. Kemudian datang kepada Nabi, Nabi kasih amalan wudu, kemudian sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu doa tawasul dengan baginda Nabi. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabi rahmah. Ya Muhammad, ya Nabi rahmah, inni atawajjahu ila rabbi bika ayyakshifa an basari, Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Ya Allah, saya minta kepada Engkau, saya menghadap kepada Engkau dengan Nabi Muhammad, Nabi yang membawa rahmat. Ya Nabi Muhammad, ya Nabi yang membawa rahmat, saya menghadap kepada Engkau, kepada Allah, agar Allah Ta'ala membuka mata saya. Ya Allah, terimalah syafaat Nabi Muhammad untuk saya, terimalah syafaat saya untuk diri saya sendiri. Maka yang ajib, habis doa matanya langsung sembuh seketika, bisa melihat langsung. Dikisahkan ada seseorang itu matanya buta. Maka dia datang ke Mesir. Di sana ada beberapa peninggalan yang dianggap diyakini itu adalah jubah peninggalan baginda Nabi. Kita di Temboro ada beberapa peninggalan baginda Nabi, ada kain, kemudian ada keringat, ada darah, ada rambut baginda Nabi yang diyakini itu betul-betul asli milik Nabi. Dan termasuk keajaiban, rambut baginda Nabi itu sampai sekarang itu masih bisa tumbuh panjang. Dulu ada Syekh Amin Al-Jilani,
itu datang ke sini, beliau punya kalungnya itu di situ ada satu helai rambut baginda Nabi. Beliau ceritakan, ini ajib, rambut ini makin panjang. Dulu awalnya 1 senti, sekarang sudah sekian senti. Kemudian dipotong jadi 2, dikasihkan beberapa ulama lainnya. Dan sekarang ada di Tempurung. Nah, termasuk dulu di Mesir ada juga sehelai kain yang diyakini itu dari jubah baginda Nabi. Maka ada seorang ulama itu buta. Maka dia ingat dalam surat Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam itu belum nangis sampai beliau buta. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi Perdana Menteri, saudara-saudaranya datang, maka Nabi Yusuf memberikan jubah beliau kepada saudaranya agar diberikan kepada ayahnya Nabi Yakub, kemudian diusapkan ke wajah Nabi Yakub. Ketika jubahnya Nabi Yusuf ditempelkan kepada wajah Nabi Yakub, maka seketika itu juga mata Nabi Yakub langsung sembuh seketika. Maka ulama tadi datang ke Mesir minta dibukakan jubah Nabi, diizinkan menyentuh sesaat, siap membayar dengan berapapun mahalnya. Maka ajib, maka orang tadi yang matanya buta minta izin, akhirnya dikasih izin juga. Akhirnya memegang jubah Nabi, disentuh, diusapkan ke wajahnya, kemudian doa, ya Allah, Nabi Yakub alaihissalam matanya engkau sembuhkan barokah jubahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka saya berharap dengan jubahnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, sembuhkan mata saya. Kemudian diusapkan. Maka setelah diusapkan, Allah Ta'ala kabulkan, matanya langsung sembuh seketika juga. Kemuliaan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Qila huwa Nuh alaihi salam, qala Nuhun bihi yanju minal gharqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Ditanyakan oleh malaikat, apakah Nur itu Nabi Nuh alaihi salam? Allah Ta'ala berfirman, justru dengan Nur ini Nabi Nuh selamat dari tenggelam dan binasalah keluarga dan kerabat yang menentangnya. Nah, dikisahkan Nabi Nuh alaihi salam belum mengajak umatnya untuk taubat dari menyembah berhala, kemudian hanya menyembah Allah Ta'ala. 950 tahun beliau mengajak umatnya untuk menghambakan diri kepada Allah. Siang dan malam, pagi dan sore terus mengajak untuk menghambakan diri kepada Allah. Tapi umatnya tidak ada yang menerima kecuali cuma 83 orang saja. Singkat cerita, Nabi Nuh doa kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala datangkan banjir bandang. Seluruh dunia pernah terjadi bandang seluruhnya, tidak ada yang selamat seorang pun kecuali orang-orang yang beriman. Maka waktu itu Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu. Singkat cerita, orang Nabi Nuh beserta orang-orang yang beriman dan beberapa binatang diajak naik kapal. Kemudian turun hujan yang sangat deras, kemudian mata air keluar di mana-mana, bahkan sampai dapur pun yang biasanya gunakan menyalakan api keluar air juga, sehingga tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang beriman. Di sini diceritakan Nabi Nuh pun beliau mendapatkan keselamatan ketika itu, diantaranya karena di situ ada nurnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Maka dikisahkan ketika Nabi Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, maka nur yang mulia Nabi Agung ditaruh di punggung Nabi Adam. Ketika Nabi Adam meninggal, generasi nur ini Allah taruh di tulang rusuknya Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Nabi Nuh pun Allah selamatkan ketika terjadi bandang yang luar biasa tersebut, karena barokah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Qila huwa Ibrahim alaihissalam, qala Ibrahim bihi taqumu hujjatu ala ubbatil asnami wal kawakib. Ditanyakan oleh para malaikat, apakah nur itu nur Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah Ta'ala berfirman,
dengan nur inilah Nabi Ibrahim sanggup menyampaikan hujahnya kepada para penyembah berhala dan bintang-bintang. Termasuk kaum yang didakwahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah para penyembah berhala. Nabi Ibrahim dalam beberapa kitab sejarah, beliau berdakwah bukan kepada satu kaum saja, tetapi beberapa kaum, termasuk Namrud laknatullah alaih, dan juga ada lagi kampung yang para penyembah berhala. Kalau Namrud itu kaumnya menganggap Namrud sebagai Tuhan. Ada lagi para penyembah berhala. Maka suatu ketika dikisahkan dalam sejarah, ketika orang-orang pada melakukan hari raya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, inni sakim, saya sedang sakit. Ketika kaumnya pada pergi meninggalkan kampung karena acara hari raya, maka Nabi Nuh alaihissalam mendatangi berhala-berhala mereka. Satu persatu berhala oleh Nabi Ibrahim dihancurkan dengan kapak beliau, dihancurkan satu persatu. Ditinggalkan satu berhala yang paling besar, kemudian kapaknya ditaruh di leher berhala yang paling besar tadi. Maka ketika kaumnya pada pulang, maka mereka marah-marah melihat ternyata berhalanya hancur semuanya kecuali satu yang paling besar. Maka singkat cerita, mereka menangkap Nabi Ibrahim, dituduh Nabi Ibrahim lah yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Maka Nabi Ibrahim menyampaikan, sebenarnya Nabi Ibrahim mengatakan, yang itu loh kapaknya tuh di berhala yang paling besar. Tanya saja kepada berhala yang paling besar itu, kalau memang berhalanya itu bisa berbicara. Maka mendengar ketika perkataan Nabi Ibrahim yang membunuh, yang menghancurkan, kamu lihat berhala itu kapaknya di leher dia, tentu dia yang paling tahu siapa yang menghancurkan, mungkin berhala itu. Maka dengan kata-kata tadi, maka umatnya berpikir, oh iya ya, kalau memang berhala ini layak disembah, bisa menyelamatkan diri, bisa diajak ngomong, tentu dia akan membela diri ketika akan dihancurkan. Ternyata berhala ini menyelamatkan diri saja nggak mampu, apalagi menyelamatkan kita para penyembah berhala. Mengajak mereka berpikir berhala ini sebenarnya nggak layak disembah. Jangankan nanti kalau disembah, apa untungnya? Kalau mereka menyembah berhala supaya berhala itu menolong mereka, jangankan menolong mereka penyembah berhala, menyelamatkan diri sendiri loh, berhala itu nggak bisa. Buktinya ketika dihancurkan nggak bisa membela diri. Akhirnya beberapa kaumnya mereka taubat. Kemudian ada lagi para penyembah bintang. Ada orang-orang yang waktu itu menyembah bintang. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, apakah layak bintang ini dijadikan sesembahan, dijatuhkan Tuhan? Karena bintang ini kalau pagi hari hilang, kalau siang hari nggak ada. Kalau kalian menyembah bintang, menganggap bintang sebagai Tuhan kalian yang bisa menolong kalian, dan nanti kalau kalian ada masalah di siang hari, bintangnya nggak ada, bagaimana kalian bisa minta pertolongan? Kemudian lihat lagi rembulan. Nabi Ibrahim juga mengajak umatnya berpikir, kalau kalian anggap Tuhan itu adalah bulan yang ada, rembulan itu loh sama, nanti kalau siang hari kadang-kadang paling sering itu hilang. Kalau kalian anggap bulan itu sebagai sesembahan, sebagai Tuhan kalian yang akan menolong kalian, terus nanti kalau siang hari bagaimana? Bulannya nggak ada, kepada siapa kalian minta tolong? Kemudian di pagi hari nampak matahari yang begitu terang. Ada umatnya yang menyembah matahari, beliau juga agak pikir, memang matahari lebih besar cahayanya, manfaatnya lebih banyak daripada bulan. Tapi kalian pikir, nanti kalau malam hari, kamu cari kemana matahari? Kalian masalah itu bukan hanya siang hari, tapi juga malam hari. Dan nanti kalau Tuhan kalian itu cuma adanya siang hari saja, malam hari nggak ada, terus kalian mau mencari pertolongan kepada siapa? Apakah layak matahari dijadikan sebagai Tuhan sesembahan? Maka akhirnya umatnya pun juga berpikir. Nah, di sini dikatakan Nabi Ibrahim Allah Ta'ala kasih ilham seperti itu
karena waktu itu nur yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW di Allah taruh pada tulang rusuk Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim punya argumen-argumen untuk mematahkan pemahaman-pemahaman keyakinan para penyembah berhala, para penyembah matahari, para penyembah bulan dan bintang. Ini kemuliaan Nabi Agung Muhammad SAW. Sekelumit sedikit tentang keistimewaan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, yang dapat kemudahan-kemudahan, kemuliaan-kemuliaan dari yang mulia Nabi Agung. Ternyata bukan hanya kita umatnya saja, ternyata umat-umat terdahulu pun, sehingga para anbiya pun mereka juga dapat barokah dari nur yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Maka kita harus bersyukur betul menjadi umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin dapat barokah yang lebih banyak dari kemuliaan baginda Nabi, arahan baginda Nabi agar kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi. Dalam hadis Nabi sabdakan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat dengan saya nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada saya. Maka kita usahakan sebanyak mungkin membaca sholawat kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Maka kita akan merasakan barokahnya di dunia yang sementara ini maupun di akhirat yang selama-lamanya. Yang lebih penting, kalau kita banyak sholat kepada Nabi, kita akan tambah dekat dengan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kita akan mendapatkan syafaat yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ini yang diniati sholat tahajud bebas, lebih banyak lebih bagus. Apakah harus 11 rakaat plus witir? Tidak. Kalau witir ada penjelasan maksimal 11, itu paling banyak. Maknanya sholat sunnah yang kita niati witir itu paling banyak 11. Kalau tahajud itu bebas. Sebenarnya tidak harus niat usolli sunnatat tahajudi rakaataini, tidak harus ada kata-kata tahajud. Sholat yang dilakukan malam hari setelah bangun tidur, walaupun niatnya tasbih, niatnya hajat atau sholat sunnah yang lain, sudah dianggap sholat tahajud. Kalau 20 rakaat boleh tidak? Boleh. Kalau sampai 40 rakaat juga boleh. Monggo. Pokoknya menjelang subuh ya? Iya, yang penting ya nanti arahannya akhiri dengan sholat witir. Nabi ngasih arahan, jadikanlah sholat witir sebagai penutup sholat malam. Jadi nanti tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat ridho, sholat bermacam-macam. Kalau sudah bingung niatnya apa, sudah saya niat sholat tahajud, boleh. Sampai 20 rakaat, 100 rakaat boleh. Kemudian nanti terakhir ditutup dengan witir. Yang paling dalam boleh. Witir didahulukan boleh saja, tapi yang paling bagus diakhirkan. Yang paling bagus diakhirkan. Seperti kalau mau Nggih. di awal. Kemudian kalau mau witir lagi boleh. Boleh. Tapi nanti nggak usah ganjil. Kan tadi ketika habis tarawih tidak perlu. Kan sholat witir itu maksimal 11 rakaat. Karena tadi sudah witir 3 rakaat, berarti nanti tinggal nambah 8 rakaat. Tidak perlu dibuat ganjil lagi. Nanti nih. Iya, kenapa? Semoga majlis ini menjadi majlis yang barokah, menjadi asbab Allah Ta'ala ridho pada kita. Allah pilih kita menjadi pecinta Nabi Muhammad SAW, penerus perjuangan baginda Nabi SAW, umatnya yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Subhanallah bihamdihi subhanallah.